Puji Tuhan, selamat malam kami ucapkan kepada seluruh jemaat GBI Efrata Kota Luwu. Kami percaya jemaat-jemaat Tuhan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, meskipun di dalam pandemi seperti ini. Kita percaya program Gema Rohani tetap memberkati jemaat, tetap menguatkan jemaat. Bagi siapapun yang menontonnya pada malam hari ini, kami percaya Tuhan bekerja, karena janji Tuhan ya dan amin di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Amin. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jemaat Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Keadaan hidup yang berubah dan musim kehidupan yang tak pernah sama. Tetapi ketahuilah, janji Tuhan tidak akan pernah berubah di dalam kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Janji Tuhan ya dan amin. Mari sembah Dia, agungkan namanya. Dia yang memberi kekuatan bagi kita, yang memberikan janji yang tepat pada waktunya bagi kita. Amin, amin. Haleluya, percaya Tuhan, Kau sanggup.
Terima kasih Yesus, haleluya. Tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Oh, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Oh, ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Makasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami merasakan ya Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan bagi kami pada malam hari ini. Benar Tuhan, kami mengambil sikap Tuhan pada malam hari ini. Kami tidak akan pernah menyerah Tuhan sampai kami melihat mujizat itu nyata bekerja di dalam kehidupan kami. Amin, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, kami semua yang menonton pada malam hari ini, kami semua dijamah oleh Roh Kudus. Glory bagi nama-Mu. Dan kami percaya bersama-Mu Tuhan, ada janji-janji Amen, yang ajaib amen, bagi kami. amen. Janji yang nyata buat kami Tuhan. Yes, dalam nama Kami akan mendengarkan firman-Mu di Terima dalam kasih, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali malam hari ini dalam renungan Gemar Rohani. Bersyukur kita dapat berjumpa kembali sekalipun masih secara daring seperti ini. Tapi saya akan percaya kasih Tuhan, kemurahan Tuhan terus berlaku atas kehidupan kita. Saya mohon maaf karena minggu kemarin sebenarnya sudah jadwal saya bersama dengan istri untuk melayani Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Tetapi karena ada saya harus mendadak berangkat ke Gorontalo, dan puji Tuhan semua bisa selesai di sana dengan baik, dan saya bisa kembali bersama dengan rombongan yang ada dalam keadaan selamat daripada Tuhan. Mari sama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, merupakan kelanjutan dari pembahasan yang sudah kita sama-sama belajar beberapa minggu yang kemarin. Di dalam Yosua pasal yang ke-14 kita akan melihat ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15. Yosua 14 ayat 10 sampai 15, saya baca kebenaran firman Tuhan. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ayat 11, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. 12, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu,
Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. 14, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. 15, nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di bagian sebelumnya kita sudah melihat bahwa untuk mengalami janji Tuhan dalam kehidupan kita, kita perlu mengetahui, bahkan teguh, terus berpegang pada janji Tuhan itu. Tidak sampai di situ saja, tetapi kita harus terus menjaga hati kita, bahkan mengikuti Tuhan dengan setia. Ini yang dialami oleh Kaleb, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sekian lama dia mengikuti Tuhan, dan dia bisa menikmati, mengalami janji Tuhan itu tergenapi di dalam kehidupannya. Hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana rahasia mengalami janji Tuhan. Agar apa Bapak Ibu jemaat Tuhan? Agar supaya pengalaman tentang janji-janji Tuhan itulah yang akan membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Saya khawatir Bapak Ibu jemaat Tuhan, orang percaya, orang Kristen yang cuma di bibir mulut saja membaca firman Tuhan, sudah mendengar, bahkan sudah mendengar dari orang lain. Dia sudah melihat orang lain ditolong oleh Tuhan, mengalami janji Tuhan, tetapi dia sendiri tidak mengalaminya. Saya khawatir imannya akan stuck, tetap ada di situ. Justru saya sudah katakan beberapa minggu yang lalu, justru di dalam keadaan-keadaan tertentu, ada penyesatan, mungkin ada persoalan, ada masalah yang datang, itu dapat menggoyahkan imannya. Karena apa? Imannya tidak kuat, imannya tidak bertumbuh, dia tidak mengalami janji Tuhan. Bahkan bukan cuma keuntungan secara pribadi saja, di mana rohani kita, iman kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Tetapi yang paling penting, akan ada kesaksian yang hidup, yang dapat kita share, kita bagikan kepada orang lain melalui setiap pengalaman rohani, di mana kita menikmati, mengalami janji Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa Allah sanggup menolong umatnya, Allah sanggup menyembuhkan, Allah sanggup memulihkan, Allah sanggup mengangkat kita ketika kita jatuh. Ini yang kita bisa bagikan, ini yang bisa kita share kepada orang lain. Sehingga hidup kita bukan cuma kita saja yang bisa mengalami keuntungan itu melalui pertumbuhan iman kita, tetapi orang lain juga bisa diberkati melalui kehidupan kita, melalui kesaksian-kesaksian kita. Kita akan belajar dua hal selanjutnya dari dua hal yang sudah kita belajar sama-sama. Ini hal yang ketiga, kita akan melihat bahwa Kaleb itu menyadari pemeliharaan Tuhan. Kaleb menyadari pemeliharaan Tuhan. Ayat 10 kalau kita lihat di sana firman Tuhan berkata, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Ayat ini dengan jelas dikatakan Kaleb bahwa pemeliharaan Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupannya. Kaleb ini ada di masa-masa ketika Israel sama sekali belum melihat tentang digenapi janji tentang tanah Kanaan itu, tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan sejak mereka ada di tanah Mesir. Namun Kaleb ini tetap menyadari pemeliharaan Tuhan yang dia rasakan sampai pada waktu itu. Kaleb tetap menyadari pemeliharaan Tuhan. Bukan cuma sampai di situ saja, dia melihat janji ini. Bahkan sampai ketika dia sudah tiba di tanah perjanjian, di tanah Kanaan. Kaleb ini merasakan hal ini karena apa? Dia bukan cuma sekedar merayakan ketika dia menginjak tanah Kanaan. Dia berhasil bersama dengan bangsa Israel lainnya. Itu dapat menikmati tanah yang sudah dijanjikan. Dia bukan cuma sekedar merayakannya. Tetapi Kaleb ini mampu melihat ada sebuah perjalanan yang panjang. Dia melihat, bahkan dia menyadari
Ada perjalanan yang panjang yang dimulai ketika mereka keluar dari tanah Mesir sampai di tanah Kanaan. Hari demi hari Tuhan menolong mereka. Ada persoalan, ada pergumulan yang mereka temui di jalan. Begitu panjang proses itu. Tetapi kita melihat Kaleb ini melihat itu. Dia menyadari hal itu. Bahwa dia bisa tiba di tanah Kanaan. Itu semua hanya karena oleh pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupannya. Demikian juga dengan kita hari ini Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Mungkin saya katakan masih ada persoalan, pergumulan, masalah yang belum terselesaikan. Tetapi saya mau berkata jangan kita fokus dengan persoalan, dengan masalah itu. Tapi kita mari fokus kepada pemeliharaan Tuhan saja. Fokus pada pemeliharaan Tuhan. Jangan kita fokus kepada persoalan, kepada masalah apa yang sementara kita hadapi. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, buktinya apa? Hari ini virus corona sudah gelombang, saya tidak tahu sudah gelombang keberapa ini Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Gelombang yang semakin mengganas di berbagai tempat, secara khusus di Pulau Jawa dan Bali. Sudah diberlakukan PPKM darurat sampai tanggal 20 Juli nanti. Ini sesuatu yang sangat mengkhawatirkan bagi kita. Corona belum usai. Corona belum berakhir. Tetapi pemeliharaan Tuhan juga tetap Tuhan nyatakan sampai dengan hari ini. Tandanya apa? Buktinya apa? Kita masih hidup. Kita masih bernafas. Kita masih bisa menikmati setiap kebaikan Tuhan. Sadari itu Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Syukuri itu. Itu tanda bahwa Allah selalu ada bagi umatnya dengan pemeliharaan yang sempurna. Sebagai jawaban atas setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita umat yang percaya kepada Tuhan. Sekalipun saya mau katakan memang persoalan berat, pergumulan hari-hari ini sulit. Tapi jangan Bapak Ibu Jemaat Tuhan kita fokus membuat iman kita lemah, fokus kepada setiap persoalan itu. Tapi fokuslah kepada pemeliharaan Tuhan. Ada tangan Tuhan yang tidak terlihat. Yang tetap akan menolong engkau, melindungi engkau, memelihara kehidupan kita. Dan itu bukti, itu tanda kita masih ada sampai dengan hari ini. Yang keempat tetap optimis dan bersemangat di dalam Tuhan. Ayat 11-12 kalau kita lihat. Kita baca kembali. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Bayangkan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Ini semangat yang membara. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Bukan main. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Terlihat jelas ada optimisme, rasa percaya diri dan gairah semangat Kaleb di dalam dia mengikuti Tuhan, di dalam Tuhan. Bahkan pada akhirnya dia meminta pegunungan yang kita tahu di sana itu merupakan daerah Hebron yang pada akhirnya menjadi milik pusakanya. Di sana ada orang-orang enak. Di ayat 15 kita baca tadi ada penduduk Kiryat Arba. Arba itu orang yang paling besar. Orang yang paling besar di antara keturunan orang enak. Bahkan di sana dikatakan tadi ayat 11-12 kita sudah lihat kotanya besar dan kotanya berkubu. Ini sulit tentunya untuk ditembusi, untuk bangsa Israel ini dapat merebutnya. Tetapi apa yang dapat dialami oleh Kaleb Bapak Ibu Jemaat Tuhan? Dia minta itu kepada Yosua. Itu yang sudah Tuhan firmankan. Berikan itu kepadaku. Pada akhirnya Bapak Ibu Jemaat Tuhan dengan optimisme, dengan semangat yang sungguh-sungguh berkobar di dalam Tuhan. Pada akhirnya itu menjadi milik pusakanya. Wow, luar biasa. Kaleb mungkin saja pesimis. Cara manusia dia bisa kecewa, marah kepada Tuhan karena sekian lama harus berada dalam pergumulan yang kelihatan tanpa akhir. Dia katakan tadi,
Di sana Bapak Ibu jemaat Tuhan. Di ayat yang ke-10, kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi ada sekitar 40 tahun, 45 tahun bangsa Israel ini ada di padang gurun. Dia mengalami hal itu, proses demi proses, hari demi hari. Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa bayangkan. Bisa saja dia kecewa, bisa saja dia undur, bisa saja dia mengikuti suara mayoritas yang saya sudah katakan kemarin, di mana mereka pesimis dengan apa yang mereka lihat, kecewa, marah kepada Tuhan. Terlalu lama mungkin Tuhan harus ada dalam pergumulan yang kelihatannya tanpa akhir. Namun itu tidak ada dalam kamusnya Kaleb, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kaleb ini tetap bersemangat, dia optimis bahwa suatu saat dia akan mengalami setiap janji Tuhan dalam kehidupannya. Buktinya apa? Buktinya dia merebut Hebron. Bukan cuma sampai di tanah Kanaan, dia bisa masuk di tanah Kanaan. Dia bisa berperang bersama-sama dengan semua bangsa Israel yang lain untuk sama-sama merebut tanah-tanah saudara-saudara mereka. Tetapi tanah milik pusakanya sendiri, Bapak Ibu jemaat Tuhan, bersama dengan seluruh keturunannya, itu direbutnya. Keadaan, situasi, kondisi yang sebenarnya menakutkan, karena di sana ada orang keturunan orang-orang enak yang besar. Di sana ada orang Arba dikatakan tadi, yang paling besar di antara keturunan enak. Tapi apakah itu melunturkan kepercayaan diri, optimis, semangat daripada Kaleb? Tidak, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dia maju, dia bersemangat di dalam Tuhan, dia optimis, dia bergairah di dalam Tuhan. Dia mengalami, menikmati janji Tuhan itu. Luar biasa Tuhan kita. Begitu juga dengan kita. Meskipun saya katakan dalam pergumulan yang berat, mungkin belum dijawab doa dan permohonan kita. Jangan pernah putus asa, jangan kecewa, jangan menyerah Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tetap percaya, tetap optimis, tetap semangat di dalam Tuhan, tetap setia. Sampai kita meraih dan menikmati janji Allah dinyatakan atas kehidupan kita. Ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Terkadang dalam pertandingan iman kita, seringkali kita sulit untuk mencapai kemenangan. Bahkan betapa seringkali kita juga mengalami kegagalan, kekalahan dalam kita bertanding, berlomba. Itu bukan karena Allah tidak mau menolong kita. Bukan karena Allah tidak mau menolong kita, tetapi justru karena kitalah yang saya katakan keluar dari pertandingan itu, keluar dari arena perlombaan itu, alias menyerah. Memang berat Bapak Ibu jemaat Tuhan, tidak semudah apa yang saya katakan, apalagi yang sementara kita hadapi hari ini. Tapi saya terlalu yakin dan percaya, dari hati saya rindu berkata sebagai hamba Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan mau kita tetap survive, bertahan. Kita tetap optimis. Kita tetap memiliki semangat juang di dalam Tuhan. Kita ini adalah laskar-laskar Kristus. Prajurit-prajuritnya Kristus. Ada persoalan, memang ada peperangan yang harus kita hadapi. Tapi kita bersama dengan Tuhan, Allah yang besar, Bapa yang berkuasa, yang sanggup untuk menolong kita. Dia panglima perang kita, yang memampukan kita untuk terus kita berjalan. Bahkan dia rindu untuk melihat, jangan sampai kita menyerah, tinggalkan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, begitu banyak orang percaya hari ini diperhadapkan pada pilihan. Bukan memang persoalan, bukan masalah, ada kenyamanan, ada fasilitas, ada kekayaan, ada nama dan lain sebagainya. Mereka tinggalkan Tuhan. Mereka keluar dari arena pertandingan iman. Mereka menyerah karena apa? Lebih memilih berkat, lebih memilih kekayaan, berkat duniawi maksud saya. Memilih nama, memilih kesenangan duniawi dan lain sebagainya. Mereka kalah Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tapi saya kena percaya jemaat GBI Efrata Lu tetap optimis, tetap semangat di dalam Tuhan.
Ingat dua hal ini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sadari terus pemeliharaan Tuhan. Apapun yang kita alami. Jangan fokus kepada persoalan masalah itu. Tetapi fokus pada pemeliharaan Tuhan. Karena itu masih terbukti sampai dengan hari ini. Kita masih ada. Masih bisa menikmati kehidupan yang indah bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir tetap optimis. Dan tetap bersemangat di dalam Tuhan. Inilah rahasia untuk kita terus mengalami, menikmati janji-janji Allah dinyatakan atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Gema Rohani pada malam hari ini dapat memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang menonton pada malam hari ini. Puji Tuhan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Yes. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Percaya janji-Mu ya dan amin. Thanks God. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Dalam hidupku aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Yes Tuhan, kami percaya janji-Mu ya dan amin. Amen. Bagi setiap umat-umat Tuhan yang percaya, yang bersandar kepada Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami belajar hari ini Tuhan. Biar kiranya firman yang sudah kami dengar, kami terus mau menyadari pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Tidak mau fokus kepada masalah Tuhan, tetapi Tuhan kami terus mau fokus kepada pemeliharaan Tuhan. Dan itu bukti nyata bahwa janji-Mu digenapi atas kehidupan kami. Lebih daripada itu kami mau tetap optimis. Kami tidak mau Tuhan Yesus cepat menyerah, cepat putus asa, cepat kecewa Tuhan. Kami mau tetap optimis. Terlebih kami mau terus bersemangat di dalam Engkau ya Tuhan. Sehingga kami akan terus melihat janji Tuhan akan terus dinyatakan. Kami akan terus mengalami janji Tuhan dinyatakan atas kehidupan kami. Dan kami akan terus melihat luar biasa Engkau bekerja Tuhan. Lebih daripada yang kami pinta itu anugerah-Mu yang besar. Yang Engkau terus akan karuniakan bagi kami. Secara khusus hamba-Mu terus berdoa bagi sedang jemaat Tuhan. GBY Efrata Luk, bahkan setiap sidang jemaat-Mu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus sempat mendengarkan renungan Gema Rohani, pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Engkau berkati, proteksi Tuhan. Mungkin ada persoalan masalah yang sementara dihadapi. Engkau Allah kami yang menepati janji-Mu untuk menyelesaikannya Tuhan, untuk menolong kami, membangkitkan kami, Tuhan mengangkat kami, bahkan melepaskan kami dari setiap persoalan pergumulan hidup kami. Sehingga kami terus akan maju bersama dengan Engkau, melihat Tuhan nyata, Tuhan ajaib dalam hidup kami. Buat jemaat GBY Efrata yang ada di kota Luk, yang ada di luar kota Luk, bahkan yang ada di luar negeri sekalipun, hamba berdoa, kasih Allah, kebaikan Tuhan, janji Tuhan terus dinyatakan. Sehingga umat-umat-Mu akan terus melihat, mereka akan selalu bertumbuh di dalam iman mereka, jadi berkat untuk orang lain. Firman Tuhan terus digenapi atas kehidupan umat Tuhan yang selalu percaya dan mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa menyelesaikan Gema Rohani kami hari ini. Haleluya. Amin.